untuk kita semua. Kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bertemu muka dengan hadirat Bapa yang luar biasa. Mari yuk saya undang keluarga Gregorio, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini kami boleh terus di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, di dalam berkat marifat yang Kau berikan pada kami bersyukur Tuhan. Kini Tuhan, sebagai tanda ucapan terima kasih kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, buka telinga, buka pikiran kami Tuhan. Sebagai seorang anak, seorang hamba dan seorang murid di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Kita mau muliakan nama Yesus yang luar biasa sekali. Haleluya. Yes. Mari semua siap-siap kita mau katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi dinyatakan lebih dahsyat lagi dari lubuk hati kita. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. 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 Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Kita mau mengatakan bahwa setiap hati kita tenang sebab Engkau selalu beserta kita. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Sebab Tuhan memimpin langkah setiap. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu,
rasa tangannya. Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kita mau menyatakan lagi dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah setiap hati kita, sebab tangan kita dipegang oleh Tuhan. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Tangan-Mu yang teguh Tuhan, yang memegang hidup kami. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Kristus nama-Mu Tuhan. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya. Dengan tangan-Mu yang kuat, dengan tongkat dan gadamu, Engkau memimpin kami tetap di jalan-Mu yang benar Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa, gunung keselamatan kami, kota benteng perisai kami, Alfa dan Omega Bapa. Oh, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah sujud. Sebab nama-Mu Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. El Shaddai Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu berhasil. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kau tahu segala apa yang dalam hati kita. Kau tahu segala permasalahan kita. Yes Tuhan. Kau yang Lebih tahu cara untuk membuka jalan
Engkau yang lebih tahu cara untuk setiap membuka jalan-jalan kita. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan, Engkau yang lebih mengerti cara untuk setiap menolong setiap hidup kita. cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. menepati setiap janji-janji-Mu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Mungkin keadaan, mungkin saudara, mungkin keluarga kami boleh mengecewakan kami Tuhan, tapi kami tahu satu hal, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan, Yes, tidak amin. pernah lalai dan tidak pernah terlambat. Yes, Engkaulah iya dan amin, Alfa dan Omega kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami selebar-lebarnya, jadikan hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, benih-benih itu tertanam, terkubur dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Walaupun ibadah kita masih dalam ibadah online streaming Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ibadah ini pasti menjadi berkat bagi kita semua jika kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menghampiri Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa buat hari ini, buat saat ini, karena anugerah Tuhan kami boleh masih Tuhan izinkan beribadah, kami kuat, kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan sepanjang hari-hari yang kami telah lalui. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Bapa. Tuhan kami, tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami pewahyuan tersendiri ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin kuat dalam Tuhan, hidup kami semakin
dekat dengan Tuhan. Bahkan hamba berdoa, Bapa, siapapun umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar hidup kami semua diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang kami alami saat ini, kami tidak takut karena kami percaya Allah ada selalu bersama dengan kami. Sembunyikan hamba Tuhan di balik kayu salib-Mu, biarlah ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Berikan kami kasih karunia Tuhan, berikan kami Tuhan Yesus satu pengertian yang luar biasa akan kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua kalau kita masih bisa bertemu lewat ibadah kita ini, walaupun kita tidak bertatap muka Bapak Ibu, tapi saya yakin dan percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini, saat ini saya akan memberikan tema jala yang kosong. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan ini dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari buka Alkitab kita masing-masing di rumah kita Bapak Ibu. Kita serius dalam menyembah Tuhan, kita serius juga dalam membaca kebenaran firman Tuhan, karena saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan itu siap memerdekakan setiap pribadi kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat Bapak Ibu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 Bapak Ibu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu, ini menjadi kunci keberhasilan mereka. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat yang 10 Bapak Ibu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 Bapak Ibu terakhir. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita baca Bapak Ibu, tetapi mari kita buka hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta satu pengertian yang luar biasa saat ini Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Tema yang saya berikan saat ini Bapak Ibu adalah jala yang kosong. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita sudah mungkin sudah bekerja dengan baik, bahkan sudah bekerja keras, tetapi seringkali juga kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bapak Ibu, mungkin di awal tahun ini kita berkata tahun ini akan menjadi tahun terobosan, tahun pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, bahkan bisnis yang kita kerjakan. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, malah sebaliknya, semua tidak
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita lihat kisah yang baru kita baca dari kebenaran firman Tuhan tadi Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya saat ini juga Bapak Ibu, berapa banyak orang yang hidup saat ini mirip seperti yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Mungkin sepanjang tahun yang lalu sampai saat ini Bapak Ibu, kita sudah bekerja keras tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ibaratnya jalan kita masih kosong seperti yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya pada malam hari itu. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti saat ini Bapak Ibu, di mana tidak ada kepastian. Mungkin segala macam cara sudah kita lakukan dan kerjakan, tetapi hasilnya tetap tidak ada. Akhirnya membuat kita semua bisa kecewa, frustasi, bahkan juga mungkin bisa marah kepada Tuhan atau orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya berdoa Bapak Ibu, supaya tahun ini kita semua mengalami satu pemulihan, mengalami satu terobosan di dalam setiap area kehidupan kita. Karena apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, mungkin situasi dunia yang sedang kita hadapi saat ini sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya, jika Yesus ada di dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau agar kita tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun ini keadaan hidup kita tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Jika kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Apapun seperti saya katakan tadi, apapun situasi dan kondisi hidup dunia saat ini yang tidak baik Bapak Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena masih ada Tuhan yang siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Filipi 4 ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan Allah kita di dalam Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluan saya dengan Bapak Ibu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah kita yang memiliki alam semesta ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidup Petrus dan teman-temannya sebelum mereka bertemu dengan Tuhan dan sesudah mereka bertemu dengan Tuhan, hidup mereka berbeda Bapak Ibu setelah mereka ketemu dengan Tuhan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, seharusnya cara kita dalam menghadapi masalah harus berbeda dengan orang-orang yang tidak punya Yesus. Seharusnya hidup kita harus lebih tenang atau lebih mantap ketika kita menghadapi dunia yang tidak baik saat ini Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak orang berkata, dia punya Yesus, dia percaya Tuhan, tapi hidupnya mudah panik, hidupnya gampang stres, hidupnya gampang khawatir Bapak Ibu saat ada masalah. Sama halnya dengan orang-orang yang tidak punya Yesus di dalam dirinya. Bukankah Mazmur 91 ayat 1-2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Petrus dan teman-temannya adalah orang-orang yang berpengalaman dan orang yang pekerja keras. Saudara, punya pengalaman itu baik, kerja keras itu harus, tetapi memiliki pengalaman dan kerja keras tanpa Yesus, semuanya akan sia-sia. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini Bapak Ibu, mari selalu kita sertakan Tuhan di dalamnya. Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan saat Tuhan ada di dalam perahu Petrus dan kawan-kawannya, mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Bapak Ibu, jika Tuhan dapat melakukan mujizat
dalam kehidupan Petrus dan teman-temannya, Tuhan yang sama juga siap memberikan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita di tahun ini. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya tahun ini mujizat yang dialami Petrus dan teman-temannya dapat juga kita alami, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin dengan mantap, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah, saya yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan dapat memulihkannya dengan baik. Bapak Ibu, mengapa Petrus dan kawan-kawannya memperoleh tangkapan ikan yang banyak? Saya mencatat, yang pertama, karena mereka taat kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena ada Yesus di dalam perahu mereka malam itu. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah bekerja keras dalam menjalankan bisnis dan usaha kita atau pekerjaan kita, namun hasilnya tidak ada juga. Namun jika Yesus kita sertakan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita, dalam apapun yang kita kerjakan, dan kita taati kebenaran firman-Nya, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, hidup saya dengan hidup Bapak Ibu pasti akan berubah. Katakan amin, Bapak Ibu. Lihat, setelah Petrus dan teman-temannya melihat semua yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka berubah, Bapak Ibu. Malam itu hidup Petrus dan teman-temannya berubah karena ada Yesus di dalam perahu mereka. Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, saya ingatkan kita, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya, pegang firman Tuhan, percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu baik-baik, kalau Yesus anaknya yang tunggal saja Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, saya yakin dan percaya apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sanggup mencukupkannya dalam kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Asalkan kita tetap sertakan Yesus dalam setiap area kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu baik-baik, selama Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, perahu kita akan Tuhan bawa ke tempat yang aman. Katakan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan dapat membuat jala kita yang kosong selama bertahun-tahun ini mungkin, Tuhan dapat mengisinya dengan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan punya segala macam cara untuk memberkati saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Bukankah 1 Korintus 2:9 berkata apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Jika saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengarkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan untuk saya dan Bapak Ibu, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Lihat Bapak Ibu, 2 Korintus 5:7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya menghimbau kita supaya kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, meskipun saya dengan Bapak Ibu di tahun-tahun ini belum melihat mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita, atas setiap pekerjaan kita, atau apa yang kita rencanakan belum terjadi mujizat dari Tuhan, tetapi ingat Bapak Ibu, tetapi selama Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu, perahu kehidupan kita tidak akan pernah tenggelam. Katakan amin. Selama kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saya dengan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah 1 Yohanes 3:22 berkata begini, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketaatan kita Bapak Ibu salah satu kunci kita diberkati oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 21 ayat 1 sampai 2 berkata begini Bapak Ibu, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sendirian dalam menghadapi
badai kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Andalkan terus Tuhan dalam setiap kehidupan kita, taati kebenaran firman-Nya. Sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup kita di tahun ini. Jadi Bapak Ibu, mengapa Petrus dan teman-temannya memperoleh tangkapan ikan yang begitu banyak? Yang pertama, catat sekali lagi Bapak Ibu, karena mereka taat kepada Tuhan. Yang kedua, karena ada Yesus dalam perahu mereka malam itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak henti-hentinya menghimbau kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, dan mari kita taati setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetaplah semangat dalam mengikut Tuhan, apalagi di saat-saat sulit seperti ini. Tetaplah cari wajah Tuhan setiap hari. Biasakan Bapak Ibu, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita melakukan aktivitas kita, biasakan kita bersekutu dulu, intim dulu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan, biarkan Tuhan menuntun hidup kita, hari-hari kita sepanjang hari-hari yang kita lalui. Dan saya yakin dan percaya, hal-hal yang dasar dan luar biasa, mujizat yang dialami Petrus dan teman-temannya, Tuhan juga dapat membuat mujizat yang sama dalam kehidupan kita. Ibaratnya, seperti saya katakan di awal tadi, jala kita yang mungkin selama ini kosong, Tuhan dapat mengisinya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita tetap sertakan Yesus dalam hidup kita, kita taati kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap setia mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah kita pada saat ini. Puji nama Tuhan. Apapun pergumulan kita Bapak Ibu, segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya Tuhan, karena kesusahan sehari Bapak Ibu cukuplah untuk sehari. Nanti juga Tuhan akan menolong saya dengan Bapak Ibu dengan hal-hal yang dasar dan luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kami sadar Bapa, seringkali kami juga berjalan tanpa menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, jika kami selama ini mungkin, apalagi dalam menghadapi situasi yang tidak baik saat ini, seringkali kami mengandalkan cara kami, cara berpikir kami, pengalaman kami. Tetapi jujur Tuhan, sebenarnya kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus hamba doa, tolong kami setiap umat-Mu saat ini Bapa. Apapun pergumulan umat-Mu saat ini, Tuhan tolong campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Allahku. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Usaha dan pekerjaan umat-Mu, apapun yang sedang mereka rencanakan, Tuhan bawa mereka ke jalan-jalan yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa negara kami ini Tuhan dari segala virus-virus yang sedang merebak saat ini Bapa. Pulihkan juga Tuhan Yesus setiap umat. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang pekerjaan mereka atau bisnis mereka. Tuhan pulihkan semua. Tuhan berikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami yakin dan percaya jika Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, Tuhan akan membawa kami dan hidup kami tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Anugerah dan kasih penyertaan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Allah Tritunggal itu memberkati Bapak Ibu mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.